Surya Paloh minta jangan main-main dengan hukum, ini respon istana. Nasdem juga mengingatkan kepada para penegak hukum, jangan sekali-sekali mempermainkan kata-kata, jangan sekali mempermainkan hukum itu sendiri. Jangan mencari-cari kesalahan yang tidak perlu dicari. Pak Surya Paloh itu bisa dilihat sebagai kekhawatiran dengan maraknya upaya penegakan hukum yang tebang pilih terhadap partai-partai kubu oposisi, karena terlalu terang benderang ya. Bukan berarti tidak terjadi sebuah kejahatan, karena itu memang perlu dibuktikan dalam proses pengadilan, tetapi janggalnya untuk partai-partai pemerintah itu sama sekali tidak tersentuh. Nah, kekhawatiran ini tentu saja dianggap berkaitan dengan potensi pemilu 2024 yang sedang menghampiri, dan tentu bagi saya harus dilihat proses penegakan hukum itu secara adil, bukan punya tujuan kepentingan politik tertentu, apalagi bertujuan untuk menghambat lawan-lawan politik. Ini tidak boleh terjadi dan perlu diwaspadai dan disikapi bersama. Jika kemudian ada langkah-langkah yang tebang pilih dalam penanganan perkara, bukan tidak mungkin itu akan menjadi ruang yang tidak baik bagi politik kita ke depannya, karena segala cara akan digunakan untuk membatasi gerak lawan politik hanya untuk kepentingan memenangkan pertarungan secara tidak fair. Jadi satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika dia mengatakan, ya Tuhan kutuklah kami. Wih, di jalur langit ini ngeri. Kan, kita geser dulu kalau jalur langit ngeri. Ya kan, berilah kami kesempatan untuk memimpin negeri ini. Bila kami tidak konsisten, maka kutuklah kami. Terus dia rubah, kutuklah aku gitu. Jadi ini bahaya. Kalau Surya Paloh menggunakan kata-kata kami dalam kutukan ini, bukan hanya dirinya. Kami yang ada di dalam seluruh partai Nasdem ini bisa kena kutuk. Ya kan? Makanya Bang Dula beruntung dong ya. Ya, beruntung diberhentikan di awal. Ya, nggak mau kena kutuk. Nah, jadi kalau kita bicara kutukan, ini kan bahaya. Ya. Nah, jadi apa yang dialami ini sebenarnya kutukan. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Adi Irfan Pulungan mengatakan, proses penegakan hukum harus dikedepankan apabila ada seseorang ataupun kader partai yang terindikasi melakukan perbuatan pidana korupsi. Hal itu ia utarakan merespon pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang meminta semua pihak untuk tidak mempermainkan hukum untuk kepentingan golongan pribadi dan mempermainkan dengan mencari-cari kesalahan yang tidak perlu berpotensi mengganggu stabilitas pembangunan negara. Jangan mencari kesalahan yang tidak perlu, kita butuh ketenangan, kita butuh stabilitas, kita butuh progres pembangunan untuk stabilitas negara, ujar Surya Paloh saat membuka orientasi pimpinan teknis bakal calon legislatif seluruh tingkatan Partai Nasdem se-Sulawesi di Hotel Kelaro Makassar, Sulawesi Selatan. Dia mengatakan pertanyaan itu harus dijawab oleh Surya Paloh sendiri apakah akan mengedepankan proses hukum atau kepentingan politik. Dia menyampaikan apabila sudah dilakukan proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap suatu kasus korupsi yang melibatkan kader partai, menurutnya proses hukum harus didorong untuk diselesaikan. Asas hukum mengatakan equality before the law. Jangan mengabaikan proses penegakan hukum, mengedepankan politik. Demikian imbuhnya. Surya Paloh pada kesempatan itu juga mengajak semua pihak melaksanakan pemilu dengan damai. Dia menuturkan seluruh pihak tentu akan sepakat dengan ajakan itu. Semua pemangku kepentingan, ujarnya, akan mengedepankan kebersamaan dan berkompetisi secara sehat pada pemilu yang akan digelar 2024 mendatang. Tidak melakukan hoax, berkompetisi dengan isu dan gagasan. Jangan juga kita mengedepankan pemilu damai, tapi mengabaikan proses menegakkan hukum. Demikian tegasnya. Dia mengatakan masyarakat perlu menghormati proses hukum dan memberikan kepercayaan pada penegak hukum, terlepas dari saat ini pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah menuai sorotan karena kasus kebocoran surat perintah penyidikan atau Seprindik. Kita harus menghormati proses penegakan hukum, berikanlah kepercayaan kepada APH dalam konteks korupsi KPK. Kalau dalam domain KPK, biarkan mereka bekerja dengan objektivitas yang ada dan bukti-bukti yang cukup mereka dapatkan.
Jangan campur adukan dengan persoalan politik. Kalau kita ingin menjunjung tinggi proses penegakan hukum, menjadikan hukum sebagai panglima. Demikian paparnya. Menurutnya, jangan sampai partai melindungi kader atau seseorang yang terindikasi melakukan perbuatan pidana. Itu kan tugas penyidik yang membuktikan. Kalau merasa tidak terlibat, buktikan di pengadilan. Demikian tugasnya. Jangan mencari kesalahan yang tidak perlu. Kita butuh ketenangan, kita butuh stabilitas, kita butuh progres pembangunan untuk stabilitas negara, ujar Surya Paloh saat membuka orientasi bimbingan teknis bakal calon legislatif seluruh tingkatan Partai Nasdem se-Sulawesi di Hotel Kelaro Makassar, Sulawesi Selatan. Ade mengatakan pertanyaan itu harus dijawab oleh Surya Paloh sendiri, apakah akan mengedepankan proses hukum atau kepentingan politik. Ade menyampaikan apabila sudah dilakukan proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap suatu kasus korupsi yang melibatkan kader partai, menurutnya proses hukum harus didorong untuk diselesaikan. Asas hukum mengatakan equality before the law. Jangan mengabaikan proses penegakan hukum, mengedepankan politik. Demikian imbuhnya. Surya Paloh pada kesempatan itu juga mengajak semua pihak melaksanakan pemilu dengan damai. Ade menuturkan seluruh pihak tentu akan sepakat dengan ajakan itu. Semua pemangku kepentingan, ujarnya, akan mengedepankan kebersamaan dan berkompetisi secara sehat pada pemilu yang akan digelar 2024 mendatang. Tidak melakukan hoax, berkompetisi dengan isu dan gagasan. Jangan juga kita mengedepankan pemilu damai, tapi mengabaikan proses menegakkan hukum. Demikian tegasnya. Ade mengatakan masyarakat perlu menghormati proses hukum dan memberikan kepercayaan pada penegak hukum, terlepas dari saat ini pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah menuai sorotan karena kasus kebocoran surat perintah penyidikan atau seprindik. Kita harus menghormati proses penegakan hukum, berikanlah kepercayaan kepada APH dalam konteks korupsi KPK. Kalau dalam domain KPK, biarkan mereka bekerja dengan objektivitas yang ada dan bukti-bukti yang cukup mereka dapatkan. Jangan campur adukan dengan persoalan politik. Kalau kita ingin menjunjung tinggi proses penegakan hukum,